memperkenalkan diri. Sebelah kanan saya ada Evita Tulisna berperan sebagai Nino. saya sendiri, Evi Listiana Putri, berperan sebagai Kiki dan Lilo. Saya Afisa Tiana berperan sebagai Koko dan Ebi. Saya Naufia berperan sebagai Teddy. Kami akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Arti Sahabat. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, Kiki, Nino, dan Koko dan Ebi berjanji untuk bertemu di tempat Nino. Mereka berempat telah lama berteman. Mereka sudah seperti keluarga. Selalu ada bila salah satu dari mereka ada yang membutuhkan. Pada waktu itu, Kiki sampai terlebih dulu di tempat Nino. Kiki dan Nino menunggu Ebi dan Koko yang belum datang. Biasanya Koko lebih dulu datang. Mengapa kali ini belum juga datang? Mungkin Koko sedang menjemput Ebi. Kita tunggu saja dulu. Mungkin sebentar lagi mereka sampai. Saat mereka sedang menunggu Koko dan Ebi, tiba-tiba terdengar suara Koko dari kejauhan memanggil nama Kiki dan Nino. Kiki, Nino. Kenapa kamu terlambat, Koko? Kenapa kamu lari-lari? Dan di mana Ebi? Tadi aku menjemput Ebi, tapi saat aku sampai di tempat Ebi dia tidak ada. Kok bisa tidak ada? Aku tidak tahu. Apa kamu tidak mencarinya? Sudah, aku sudah mencarinya, tapi tetap tidak ada. Aku takut kalau dia kenapa-kenapa. Makanya aku segera kesini agar kalian bisa membantuku mencari Ebi. Ya sudah, ayo kita cari sama-sama. Akhirnya mereka bertiga pergi mencari Ebi. Setelah lama mencari, mereka bertemu Lilo. Lalu mereka menghampiri Lilo dan bertanya padanya. Hai Lilo, apa kamu lihat Ebi tidak? Tadi saya lihat Ebi bersama dengan Ebi. Mereka kemana? Aku tidak tahu mereka kemana. Mungkin ke suatu tempat. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa kok. Makasih ya. Kami pergi dulu. Dari lo. Kiki, Nino, dan Koko akhirnya pergi mencari Ebi ke tempat Teddy. Tapi tidak ada. Mereka bingung harus mencari Ebi kemana. Mereka bertiga takut kalau terjadi apa-apa sama Ebi. Karena Ebi anaknya sangat penakut dan mudah dibohongi. Sedangkan Teddy adalah anak yang jahat. Bagaimana ini? Kita cari Ebi di mana lagi? Jangan-jangan tadi punya niat jahat sama Ebi. Daripada kita berdebat, mending kita mencari Ebi. Tidak lama kemudian, mereka menemukan Ebi bersama Teddy. Mereka kaget melihat Ebi sedang memanjat pohon. Ebi, apa yang sedang kamu lakukan? Iya Ebi, apa yang kamu lakukan di atas pohon? Aku sudah mengambil buah-buahan untuk Ebi. Kenapa harus kamu yang mengambil? Kenapa dia tidak mengambil? Iya, karena aku tadi sudah diselamatkan oleh Ebi. Apa maksudmu dengan diselamatkan Ebi? Ebi tidur dan menjelaskan pada teman-temannya. Tadi, sewaktu aku ke rumahmu, aku dihadang oleh seekor ular. Lalu, Teddy lewat dan menolongku. Lalu aku minta padanya untuk menjadikan aku temannya. Dan aku juga minta untuk dijadikan bela diri. Dia mau menjadi temanku dan juga mau mengajariku, tapi dengan satu syarat. Aku harus mau memenuhi kata-katanya. Itu tidak masuk akal, Ebi. Teddy hanya memanfaatkan kamu saja. Enak saja kamu. Menuduh aku memanfaatkan Ebi. Orang dia yang mau sendiri. Kami akan selalu ada dan akan selalu melindungimu
Akhirnya mereka berpisah. Abby bersama Teddy pergi meninggalkan Koko, Nino, dan Kiki. Setibanya di tempat Teddy, Abby terus memikirkan teman-temannya. Apa mereka akan meninggalkan aku karena pilihanku? Abby, aku lapar. Cepat kau carikan makanan. Aku juga lapar. Bagaimana kalau kita mencarinya bersama-sama? Aku menyuruhmu untuk mencarikanku makanan, bukan malah mengajakku. Abby mengalah. Lalu mereka pergi mencari makanan untuk mereka makan. Sepanjang mencari makan, Abby selalu terpikir oleh teman-temannya. Jika aku bersama Kiki, Nino, dan Koko, pasti kita akan mencari makan bersama-sama. Tapi sudahlah, ini pilihanku. Dan aku harus menerima resikonya. Sabar, Abby. Tidak lama kemudian, Abby kembali dengan membawa makanan untuk mereka. Ini makanannya. Ayo kita makan sama-sama. Setelah itu, kita latihan bela diri. Makanan ini untukku. Dan saat ini aku sedang tidak ingin latihan, jadi jangan ganggu aku. Sudah, pergi sana. Terus, kapan kita akan belajar bela diri? Nanti, kalau aku sudah tidak sembuh. Abby pergi dari tempat Teddy. Ia berjalan sambil berpikir. Mungkin benar kata teman-teman, kalau Teddy hanya memanfaatkanku saja. Kalau memang seperti itu, aku harus mencari teman-teman dan minta maaf. Bila aku harus minta maaf sama teman-teman. Akhirnya, Abby bertemu dengan teman-temannya di tempat Nino, dan Abby meminta maaf atas kesalahannya. Aku minta maaf ya, teman-teman. Aku sudah melakukan kesalahan pada kalian. Iya, tidak apa-apa. Kami tahu kok kalau kamu tidak semangat seperti itu. Terima kasih teman-teman. Aku beruntung memiliki teman seperti kalian. Dan aku janji tidak akan seperti itu lagi. Akhirnya, mereka berempat kembali bersama-sama lagi. Dan Abby sadar bahwa sahabat sejati adalah sahabat yang selalu ada di saat kita sedang susah dan senang, dan mau menolong tanpa mengharap imbalan.